Halo Sobat Ayoma, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di sini apakah ada yang mengalami penyakit MAH atau asam lambung? Penyakit ini sangat umum dan banyak diderita oleh orang-orang di Indonesia. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang tamu yang mengalami masalah dengan asam lambung atau MAH, yaitu Gaby. Apa kabar? Baik-baik. Lu? Baik juga. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih, Gaby. Bisa dijelasin nggak sih sebenarnya penyakit asam lambung dan MAH itu gimana sih? Oke, itu sebetulnya dua penyakit yang berbeda, tapi datangnya selalu ramean. Keroyokan. Jadi, kalau asam lambung itu biasanya karena otot dari kerongkongan bawah kita lemah. Jadi katup yang memisahkan antara kerongkongan dengan lambung itu agak kebuka dan asam lambungnya tuh naik ke atas. Gejalanya itu sedikit mirip sama kayak orang kena serangan jantung. Jadi kayak dadanya sesak. Terus rasa perih gitu ya. Terus lidah tuh rasanya pahit atau asam. Nah itu asam lambung biasanya. Cuma memang kadang-kadang disertai sama MAH-nya dan disertai sama mual. Oh. Jadi kalau Gaby ini sebenarnya asam lambung atau MAH-nya? Asam lambung. Oh, asam lambung. Ya, kalau MAH itu biasanya diakibatkan karena memang MAH-nya itu atau lambungnya itu luka atau ada infeksi bakteri. Lalu Gaby ada makanan yang dihindari nggak? Ada makanan-makanan yang asam, pedas, mengandung kafein seperti kopi, teh, coklat. Itu aku hindarin. Terus makanan-makanan yang mengandung soda, makanan-makanan yang kayak mie itu kan nggak nyaman di lambung. Aku suka banget mie, aku suka banget pasta, tapi sayangnya itu semua harus dihindarin karena enak di lidah, nggak enak di perut. Oke, bagaimana dengan buah? Buah itu aku sangat terbatas yang bisa aku makan karena kebanyakan buah tuh kan asam ya rasanya ya. Jadi itu memicu asam lambungku untuk naik. Jadi buah yang bisa aku konsumsi itu biasanya seperti alpukat, semangka, itu aman buat lambung. Tapi ya jadinya aku harus berpikir cari alternatif karena buah itu kan sebetulnya sangat kaya dengan vitamin dan multimineral ya. Iya, jadi kurang makan buah. Lalu vitamin sama mineralnya jadi dapat dari mana? Sayur. Oh. Jadi aku terutama nih misalnya contoh kan biasanya kalau kita bicara yang asam-asam seperti jeruk itu kan sumber vitamin C. Iya. Aku coba banyak konsumsi paprika. Karena paprika itu juga sumber konsumsi vitamin C. Iya. Dan biasanya saladku itu isinya paprika banyak sekali. Iya. Nah, terus sekarang gimana soal minuman? Kalau minuman itu unik karena pada dasarnya orang yang punya asam lambung itu tidak bisa minum terlalu banyak. Jadi kalau pada umumnya orang pada umumnya itu bisa minum 2 liter, 5 liter. Kalau aku harus patokannya adalah aku harus lihat air seni. Kalau warnanya sudah bening, putih bening, itu artinya aku sudah cukup minum. Itu biasanya kalau seandainya aku beraktivitas biasa normal, nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuma ngantor di rumah atau ke rumah masak, itu biasanya aku butuh sekitar 1,5 liter. Itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya aku olahraga atau aku harus aktivitas di luar, aku kan butuh itu lebih banyak lagi, mungkin sekitar 2 liter karena aku kan berkeringat. Gitu. Jadi aku biasanya patokannya dari air seni. Dari air seni ya? Oke. Bagus banget ya sharingnya dari Gaby nih. Nah sekarang Gaby ada tips-tips nggak untuk Sobat Ayoma? Tips mungkin bukan tips tapi lebih cenderung lesson learned. Karena aku menyadari gitu bahwa apa yang aku alami sekarang itu kan adalah karena keputusan yang salah di masa yang lalu. Jadi yang dulu kan mikirnya yang namanya makanan itu asal kenyang, asal enak. Tapi ternyata sekarang barusan ketahuan kan, apa yang enak di lidah belum tentu enak buat seluruh badan kita gitu kan. Belum tentu baik lah untuk badan kita gitu. Buktinya sekarang jadinya asam lambungnya bermasalah gitu. Jadi kita harus mulai belajar juga gitu loh untuk inget, ngerem gitu ya. Dan kita belajar mengenali diri kita nih. Apa yang enak di lidah gitu ya, bener nggak sih ini enak buat yang lainnya, bener nggak sih ini sehat buat organ yang lainnya gitu. Karena
badan kita kan bukan cuma lidah aja ya. Gitu. Terus lesson yang lain, biasakan kalau kita bertanya pada nutritionist atau kita ke dokter gitu, jangan cuma yang ada dokter sakit perut minta obatnya, tapi bertanya sama mereka gitu, karena dokter tuh sebetulnya sangat pintar sekali gitu. Cuma kalau kita nggak nanya, kadang-kadang dokter juga suka lupa kasih tahu gitu. Jadi cerewetlah dan rajin bertanya sama dokter. Dokter, ini penyakitnya seperti ini, dokter sudah kasih resep untuk saya supaya saya bisa sembuh. Untuk kedepannya apa yang bisa saya lakukan supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Makanan apa yang harus saya hindari, makanan apa yang harus saya konsumsi gitu. Ajak diskusi aja gitu. Dokter yang baik pasti mau diajak diskusi. Wah, thank you banget nih tipsnya ya buat kita semua ya. Nah, Sobat Ayoma, menarik sekali ya. Hari ini juga saya baru tahu kalau ternyata penyakit asam lambung dan emah itu berbeda dan bisa disembuhkan dengan kita mau merubah pola makan dan jam makan kita. Makanan kita sangat kita butuhkan ya, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Maka jika ada beberapa makanan vital yang tidak bisa kita konsumsi, maka kita harus mencari alternatif penggantinya. Karena nutrisi dari makanan vital itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga mempelajari lebih dalam apa sih yang tubuh kita perlukan, bukan saja hanya yang diinginkan. Setiap keputusan untuk kita mengkonsumsi makanan vital itu akan mempengaruhi diri kita di masa yang akan datang. Bagaimana Sobat Ayoma? Makanan sehat apa yang telah kita konsumsi hari ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa minggu depan. Nantikan video kami selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Bye!